Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan kita di channel Padepokan Seto Jati Pemalang. Kali ini kita akan membahas tentang daru atau wahyu pada saat pencalonan kepala desa atau sebuah pimpinan atau politikan. Kita akan mencari tahu sebenarnya daru itu apa. Kita akan mencari tahu dengan sisi gaibnya. Kita akan mencari kebenaran atau dari sisi gaib. Nah, kita akan menarik salah satu jin atau gaib yang mengetahui tentang daru itu dengan mediator Mas Muhyiddin. Siap Mas Muhyiddin? Siap, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, salah satu jin yang mengetahui. Allah. Sahabat bahasa Indonesia, kita suara golongan apa? Jin. Jin. Jika berbohong kan saya tadi menarik salah satu atau yang mengetahui tentang daru lah, Anda yang ketarik, jadi Anda yang tahu tentang daru itu. Iya. Lah, daru itu apa? Itu cahaya apa? Cahaya kumpulan para iblis. Cahaya kumpulan para iblis. Ya. Orang-orang yang bersekutu meminta kepada iblis dengan sarana dukun yang dibawakan oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin agar bisa menuntut kepentingan pribadi, menghalalkan segala cara. Nah, ini kan konon katanya ketika menunggu daru itu datang, kan misalkan ada beberapa calon pemimpin atau calon sebuah pimpinan daerah atau pimpinan sebuah wilayah, itu cahaya itu daru itu akan ke tempat itu dan akan menjadi pimpinan selanjutnya. Lah, yang dipilih dari daru itu kenapa, ada apa dan kenapa bisa memilih salah satunya itu? Kata kamu kan tadi itu dari bangsa iblis. Sebenarnya daru itu wasiat dari pemimpin-pemimpin lama yang akan menuju pemimpin baru. Tapi karena keserakahan, kepentingan pribadi yang akhirnya ditarik menggunakan iblis dengan kekuatan iblis. Jadi yang seharusnya itu ketekan daru itu harusnya yang diamanati cuman sudah ditarik dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika daru atau wahyu emang itu sebenarnya ada Ada dari
entah itu dari leluhur atau entah itu dari pimpinan dahulu. Itu yang Ya, sejak lama. ketika sudah hadir, terus ada salah satu oknum atau beberapa oknum tarik menarik dengan Daru itu. Iya. Kalau di zaman sekarang itu tidak tepat sasaran. Karena udah dibantu dengan orang-orang pintar. Dukun. Kebanyakan yang ingin menjabat, ingin memimpin. Itu menyekutukan. Ya jadinya kayak. Kalau Daru yang tepat. Itu pada zaman dulu. Kalau sekarang. Hampir setiap pemimpin. Itu menyekutukan agar cahaya itu datang. Lah, berarti bisa dikatakan untuk kepemimpinan sebuah daerah atau wilayah semua menggunakan para Iya, dukun-dukun, bantuan-bantuan dari yang lain itu. bantuan, sesembahan ke dukun yang akhirnya para jin, para iblis bekerja Mendukung ya. dukung. Lah dulu itu pas Daru itu masih murni, masih utuh. Itu pada waktu zaman apa itu? Tahun apa? 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Perpindahan zaman sekarang itu susah. Karena dulu pemimpin itu ditunjuk langsung sama yang memimpin dulu. Jadi tepat sasaran. Semua yang memilih itu menerima. Tidak zaman sekarang, zamannya keduniaan. Yang orang menghalalkan cara untuk bisa menjadi pemimpin. Iya. Sebenarnya cahaya itu cahaya dari pemimpin lama. Berarti menuruni. Iya, yang sudah menyatu dengan alam sana, sudah ditunjuk dari sana menjadi pemimpin. Ketika sudah selesai, cahaya itu dikeluarkan menjadi pewaris yang akan menjadi pemimpin. Ya, karena keterlibatan dari para oknum-oknum itu yang akhirnya salah sasaran ya. Jadi hampir semua ini hampir merata. Hampir. Cuman ada beberapa yang benar-benar meskipun itu lewat pemilihan. Daru itu tidak bisa dipegang oleh siapapun. Itu harus tertuju di satu orang titik yang akan menjadikan kenyamanan, ketentraman bagi suatu wilayah yang dipimpinnya. Nah, itu kan kalau zaman sekarang dengan pemilihan, dengan orang-orang memilih dan secara pilkada ya. Kan tidak tahu itu berapa jumlahnya, tidak tahu berapa hasilnya angka itu. Nah, ketika Daru itu datang, berarti ketika Daru itu datang ke orang mana, misalnya ada beberapa 3, masuk ke yang kedua, terus itu berarti Daru itu mempengaruhi masyarakat juga Semua. biar bisa memilih. Iya, dengan lantaran, tapi tidak bisa dengan sendirinya. Harus ada pengorbanan, perjudian yang harus. Sekarang kan banyak, Anda mengerti sendiri. Iya. Ya, serangan fajar namanya katanya serangan fajar. Itu bisa mengubah pikiran orang-orang yang Oh iya, katanya serangan fajar itu namanya. Ya, karena mungkin ya karena akan haus kekuasaan, haus kepemimpinan, si menghalalkan atau mencari sebuah cara agar bisa terwujud apa yang dia ciptakan ya. Ketika Daru itu datang, berarti kan mempengaruhi masyarakat agar bisa memilih orang itu. Nah, ini kamu berarti kan tahu
posisi kamu itu sekarang di mana, di tempat mana, atau justru kamu bagian dari Ndaru itu, atau hanya melihat atau menonton dari jarak jauh. Saya hanya menonton. Saya bukan dari bagian, tapi saya tahu. Sudah mengalami beberapa waktu. Kalau di sini pemimpin pertama, cuman dari pemimpin pertama ketujuh orang itu benar-benar murni. Warisan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Tapi putus ketika sudah 7 itu. Iya. Ketujuh ke depannya ada sangkut pautnya dengan para para dukun-dukun itu. Wujud kamu seperti apa ini? Jin yang seperti apa? Wujud saya seperti elang. Seperti elang. Berapa usianya? Saya 10.000. 10.000. Sekarang di mana, Sofian? Saya sedang di sana, depan Fata Morgana Morgana. yang sedang mengawasi. Apa mungkin Anda salah satu dari pelindung Nusantara ini? Iya. Saya cuman pengawas. Anda pengawas saja. Ya, sekarang ini Gak ada wewenang untuk menghambat atau mengobati. Gak ada. Cuman informan. ya. Nah, berhubung Anda sudah masuk ke jasad, sudah berkenan memberi sebuah pemahaman atau sebuah informasi tentang Ndaru itu, kami tawarkan agar masuk Islam yang sempurna, biar kembali, biar sama-sama berjuang. Bagaimana? Bersedia? Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Ikuti kata-kata saya, diterima, ditompo, yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya mau minta tolong ya. Jika ada dari wilayah, khususnya wilayah sini sekitar, yang ada sangkut pautnya dengan para dukun atau orang-orang yang mengetahui, segera diputus, segera dibereskan, putus perjanjiannya, ikatannya, semua diputus semua. Kemudian apa yang ada di dalam jasad mediator ini, efeknya dari sampaian kamu semuanya dibawa,
jika ada jin fasiknya atau silumannya atau penyusup yang masuk, semua dikeluarkan. Dan yang ada di lingkup ini juga, ruangan ini juga, semuanya ditarik kembali, semua dikeluarkan. Jangan ada sampai yang tersisa, sampai yang berkerak, sampai kotor-kotornya semua diangkat semua. Saya terima kasih sudah memberi informasi. Salam, terus kemudian keluar, semua dibawa semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya, kita perlu dipercaya 100% karena kan jin kan penuh dengan tipu dayanya ya. Jika memang itu sebuah fakta atau kebenarannya hanya kebetulan atau memang seperti itu. Jadi untuk para pimpinan, untuk para pimpinan, entah itu pimpinan sebuah majelis, sebuah pimpinan sebuah organisasi atau perkumpulan atau sebuah pimpinan wilayah ya, tetap dibenahi niatnya, dibenahi tujuannya, tujuan kita di sini itu apa itu tergantung dari tugas atau dari sebuah kumpulan itu ya. Kumpulan orang ngaji ya tugasnya apa, kumpulan pimpinan daerah apa gimana itu sesuai ya, jangan mencela-mencela pimpinan apa itu tidak sesuai yang mengakibatkan kan jadi berantakan, jadi tidak amanah, tidak menjadikan sebuah sandaran, tidak menjadikan sebuah keputusan yang kebenaran itu ya. Itu saja dari kita. Jika ada kata yang kurang pas ya mohon maaf ya. Ini hanya sebuah konten, jangan dipercaya 100%, ini hanya sebuah hiburan. Kalau misalkan ada benarnya ya berarti ya apa-apalah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.